Belum. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Baik, mari kita bersatu dalam doa kepada Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur kami Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang selalu baru setiap pagi. Hari ini kami mau dengar-dengaran firman-Mu Tuhan yang mau menyatakan bahwa kami adalah lilin terang yang bercahaya. Bahwa kami adalah sudah ditebus dengan harga yang mahal. Dengan kelahiran dan kematian-Mu di kayu salib. Kami siap dengan firman-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. The light and the darkness. Efesus 5 ayat 8 sampai 9 mengatakan kepada kita, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita akan buka lagi dari Matius 5 ayat 16 mengatakan kepada kita, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, cahaya adalah sesuatu yang sangat kita perlukan di dalam kehidupan ini. Tanpa cahaya, manusia tidak mungkin dapat hidup. Karena tidak ada manusia yang dapat hidup terus-menerus di dalam kegelapan. Mungkin kita bertanya, bagaimana dengan orang buta? Bukankah mereka dapat tetap hidup di dalam kegelapan? Memang betul, mereka dapat hidup. Namun itu karena orang-orang yang ada di sekitarnya tidak buta, yang menandakan kehidupan, sehingga mereka terus berjalan dalam jalannya dan dalam hidupnya. Jikalau semua orang buta, pastilah akan menjadi kacau. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, begitu juga ketika kita berjalan di dalam kendaraan di malam yang gelap. Kita memerlukan lampu terang sehingga kita dapat nyaman dan aman. Kalau lampu yang kita pakai redup dan tidak tahan lama, pastilah akibatnya akan berbahaya. Jadi kesimpulannya, manusia sangat membutuhkan cahaya, bukan kegelapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi Paulus berkata di dalam kitab Efesus bahwa dahulu kita memang kegelapan. Tetapi kita sekarang sudah ditebus dengan kelahiran dan kematian Yesus. Kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Hal ini membuat kita wajib untuk hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang berarti hidup di dalam kebenaran dan di dalam ketetapan Tuhan. Jadi kita bukan lagi peliharaan si iblis, melainkan kita telah ditebus dan diangkat menjadi anak-anak Tuhan melalui kelahiran Yesus yang sebentar lagi kita rayakan, dan akhirnya nanti ditutup dengan kematian dan kenaikan dan kemenangan Yesus, kebangkitan Yesus. Jadi hidup kita sekarang, Bapak Ibu, adalah hidup menjadi anak-anak terang, berarti hidup di dalam kebenaran. Tidak lagi hidup setengah-setengah. Apa yang terjadi jika kita mengikut Tuhan setengah hati? Lihat ini. Letakkan sebuah benda di lantai dan sinari dengan lampu senter dari depan. Kita pasti akan melihat ada bayangan yang muncul di belakang, bukan? Atau di atas, bukan? Artinya jika kita setengah-setengah mengikut Tuhan, maka bayangan kehidupan masa lalu yang penuh dosa akan terus mengikuti kita.
Iblis tidak akan tinggal diam melihat hati yang tidak secara penuh mengikut Tuhan itu. Dia mencari kesempatan di mana kita ada dalam kondisi yang sangat rentan, di mana kita ada dalam posisi yang sangat lemah, maka dia akan membujuk kita untuk kembali menceburkan diri dalam kubangan lumpur dosa. Tidak hanya dengan godaan, iblis juga menghancurkan mental kita. Kita akan dibuat ketakutan pada semua kondisi hidup. Sehingga kita pesimis, berpikiran negatif terus, merasa diri berdosa, dan akhirnya malas mengikut Tuhan. Inilah model-model yang menjauhkan kita dari kehidupan di dalam terang Kristus. Kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya sudah ada terang itu di dalam hidup kita. Hiduplah seperti anak-anak terang. Karena itu kita harus mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Sehingga terang Kristus dapat menerangi kita secara keseluruhan. Dan tidak ada kesempatan lagi bagi si iblis untuk berkarya, menghancurkan hidup kita. Ingatlah, karya iblis itu adalah untuk menghancurkan dan mematikan kita. Ingatlah perkataan Yesus dalam Injil yang kita baca. Terang itu bercahaya di depan orang, sehingga kita dapat menjadi teladan yang membuat semua orang memuliakan Bapa di surga. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, terangilah hamba-Mu senantiasa dengan terang-Mu yang ilahi, yang kudus itu, sehingga hamba dapat menerangi juga orang lain dan memuliakan-Mu selalu. Dalam nama Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Hidup dalam terang membawa kita semakin dekat kepada Sang Ilahi, sedangkan kegelapan akan membinasakan hidup kita. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.